Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan jadi sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang membahas tentang haramnya kezaliman. Maka sebabnya adalah karena persoalan pada cinta kepada Allah, terjadi krisis atau lemahnya kekuatan cinta seorang hamba kepada Allah, atau karena lemahnya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Krisis cinta disebut dengan bodoh. Krisis amal disebut dengan, atau krisis cinta disebut dengan bodoh, atau disebut dengan syubhat. Sementara krisis amal disebut dengan syahwat, disebut dengan syahwat. Kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana Allah Jalla wa'ala memperlakukan kita, maka kenalilah Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan data terlengkap tentang Allah Jalla wa'ala. Asmaul Husna merupakan solusi masalah syubhat dan solusi masalah syahwat. Asmaul Husna akan menimbulkan rasa takut kepada Allah di dalam hati. Dan Asmaul Husna akan meningkatkan semangat dalam beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran secara umum tentang pembahasan kunci kebaikan muslim. Jadi muslim itu harus baik hati dan amal.
Kalau hatinya tidak baik, maka dia berpotensi untuk melakukan semua keburukan dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah baik hatinya, seorang muslim juga wajib baik amalnya. Amal yang baik yaitu amal yang soleh. Kalau kita ingin mengetahui apakah diri kita baik, hati kita baik, lihatlah kecintaan kita kepada amal soleh. Perhatikan diri kita, seberapa besar upaya kita menjaga amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena amal yang mensucikan jiwa hanya amal soleh. Ibnu Qayyim mengatakan, mengapa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk beramal soleh, bukan sekedar beramal. Karena hanya amal soleh yang dapat mensucikan jiwa, yang membuat hati kita semakin baik, semakin jatuh cinta kepada Allah. Hari ini ibu ngaji sunnah, maka efek dan dampak dari kajian sunnah akan membuat hati semakin cinta Allah. Nanti zuhur kita salat zuhur seperti salat Nabi, wudunya seperti wudu Nabi. Maka wudu seperti wudu Nabi, salat zuhur seperti salat zuhur Nabi, ditambah dengan qobliyah dan ba'diyahnya, itu akan membuat hati semakin terarah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga jangan meremehkan amal soleh. Karena amal yang tidak soleh, apakah bermasalah dari si ikhlas maupun bermasalah dari aspek keselarasannya dengan tuntunan Nabi SAW, perlu kita ketahui implikasi dari amal yang tidak soleh bukan hanya masalah hukum, tapi implikasinya ke hati. Hati ini akan semakin sulit menuju dan mengarah kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya para jemaah sekalian, perlu kita ketahui, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala na'im wala ladzah wala ittihaj illa bima'rifatillah wa mahabbati wa syauqu ilaih wal inabati ilaih wa ta'ati ilaih wa ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membuat hati seorang hamba merasakan kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan, dan kesejukan yang luar biasa, kecuali dengan mengenal Allah, mencintainya, rindu kepadanya, senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Para ulama membedakan antara inabah dengan taubat. Setiap taubat pasti inabah, tapi tidak setiap inabah adalah taubat. Kita akan dapati kata inabah. Kata ulama, inabah itu lebih dari sekedar taubat. Jadi misalnya seorang taubat. Taubat itu artinya berhenti dari maksiat karena perintah Allah. Karena Allah. Itu perlu dicatat tuh. Kata Syekhul Islam Taimiyah, laisa taubatu bimujarrid tark. Taubat itu bukan sekedar berhenti dari maksiat. Taubat itu ibadah. Sehingga ketika seorang berhenti dari maksiat harus karena Allah, baru dikategorikan sebagai taubat. Itu bertobat tuh, jadi berhenti dari maksiat.
Kapan dia masuk ke bidah? Ketika dia melakukan kesalahan dan berhenti, lalu dia merubah. Misal, dulu dia suka membar aurat, lalu dia taubat, lalu dia beramal soleh, dia tutup auratnya. Maka ini namanya inabah. Inabah adalah berhenti dari maksiat, lalu beramal soleh, lalu menjadikan nuansa hidupnya adalah nuansa ketaatan kepada Allah. Inilah kebahagiaan. Inilah kebahagiaan. Makanya kenapa zalim itu haram? Karena merusak nuansa taat. Ya, baik, kita lebih lanjut bahas tentang zalim. Kata zalim secara etimologi, secara bahasa, artinya kurang, an-naqs. Jadi zalim itu artinya kurang. Ya. Contoh, Allah katakan, Allah gunakan kata zalim, maksudnya adalah kurang. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 33. Surah Al-Kahfi ayat 33. Allah berfirman, "Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a." Di sini Allah katakan walam tadlim minhu syai'a. Maknanya walam tanqus minhu syai'a. Walam tadlim itu tidak dikurangi sedikit pun. Jadi zalim itu artinya kurang. Orang yang zalim adalah orang yang kurang baik hatinya atau kurang baik akhlaknya. Jadi siapapun yang kurang baik hatinya, kurang baik akhlaknya disebut zalim. Baik. Kemudian secara istilah syar'i, apa itu zalim? Secara istilah syar'i, zalim artinya mengurangi kewajiban. Mengurangi kewajiban artinya melalaikan kewajiban. Atau jarru ala adami ada'il wajib. Jadi kewajiban dia coba untuk dikurangi. Enggak sholat, kan berkurang. Enggak menunaikan zakat, tidak puasa. At-tajarru ala adami ada'il wajib, mengurangi kewajiban yang Allah wajibkan. Atau bitafriti fi ma yajibu alaihi, atau mengurangi batas Allah, batas haram. Jadi batasannya sampai sini, tapi yang ini mau dikurangin. Artinya melanggar apa yang diharamkan Allah. Jadi ingin mengurangi, orang zalim itu ingin mengurangi batasan yang telah Allah tetapkan, batasan haram. Ya, batasannya di sini lalu dia ingin kurangi. Gitu. Kenapa sih pacaran nggak boleh? Gitu. Dia ingin kurangi itu. Bagaimana kalau kita bikin pacaran yang syar'i? Dikurangi sama dia. Kenapa lagu haram? Dia ingin kurangi lagi. Bagaimana kalau kita bikin lagu religi? Seperti orang Nasrani punya lagu rohani. Jadi yang namanya zalim itu mengurangi batas haram. Ya, mengurangi batas haram. Jadi kesimpulannya adalah zalim itu apakah dengan melalaikan kewajiban atau dengan melanggar yang haram. Apakah melalaikan kewajiban yang Allah wajibkan atau dengan melanggar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian
zalim. Jadi kalau tidak ada yang dilalaikan dari kewajiban, bukan zalim. Harus ada kewajiban di sana. Kalau tidak diharamkan Allah, lalu dilanggar, bukan zalim. Bukan zalim. Ingat batasannya, zalim itu ada kewajiban yang dilalaikan. Kewajiban yang Allah wajibkan, harus Allah yang wajibkan. Harus Rasulullah wajibkan, bukan manusia. Bukan manusia. Misal, orang tua memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu yang haram. Misalnya seorang bapak memerintahkan anaknya beli rokok, lalu dia tidak mau nurut. Apakah zalim? Bukan zalim. Karena perintah orang tua itu tidak mengandung perintah Allah. Gak ada di situ kewajiban yang dilalaikan. Jadi zalim itu harus ada kewajiban yang Allah wajibkan yang dilalaikan, atau sesuatu yang diharamkan Allah lalu dilanggar, baru namanya zalim. Nanti berkaitan dengan tetangga, dengan saudara, silaturahim, muamalah zalim. Zalim itu apa? Itu harus paham. Ada nggak ya kewajiban yang Allah wajibkan? Hutang dihutang. Nanti semua berkaitan dengan itu semua. Kemudian penjelasan lebih lanjut. Zalim itu ada dua macam. Dilihat dari sisi objek. Dilihat dari sisi objeknya ada dua macam, yaitu zulmun yata'allaqu bihaqqillahi azza wa jalla wa zulmun yata'allaqu bihaqqil ibad. Pertama, macam kezaliman yang pertama dilihat dari sisi objek, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu? Berupa syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya syirik disebut zalim. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena kesyirikan itu merupakan sebuah bentuk kezaliman. Kenapa syirik disebut zalim? Kenapa syirik disebut zalim? Karena kewajiban untuk beribadah berusaha untuk dikurangi. Kewajiban manusia apa? Kewajiban terbesar manusia tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika dia ingin mengurangi kewajiban itu, maka terjadilah upaya mengurangi kewajiban, namanya zalim. Makanya syirik disebut zalim. Dari sisi inilah syirik disebut dengan zalim. Makanya Nabi alaihissalam ditanya, ya Rasulullah, ayyud dzanbi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi alaihissalam, dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal hanya dia yang menciptakan kamu. Zalim yang kedua, dari sisi objeknya, yaitu kezaliman berkaitan dengan hak hamba. Kalau dilihat dari dosa, maka lebih besar dosa terkait dengan hak Allah. Makanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Karena hakikat syirik artinya menduakan cinta, berselingkuh. Makanya Allah tidak maafkan. Tapi dari sisi dampak, terutama di akhirat, maka yang lebih berbahaya adalah zalim terkait dengan hak makhluk. Dari situ dosa mana Ustaz? Syirik sama ngambil hak orang, syirik. Ya, dijelasin, dirinci.
Kalau dari sisi dosa, besaran dosa, maka lebih besar dosa syirik. Dosa yang terkait dengan hak Allah. Kezaliman terkait dengan Allah itu lebih besar dosanya. Berdosa sama Allah, ya, syirik dan sebagainya. Tapi dari sisi dampak, yang bahkan dampak ini tidak akan berakhir di dunia, bahkan akan terus dirasakan oleh manusia sampai ke akhirat. Dan ini berbahaya. Adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak makhluk. Dia tidak bisa dihentikan. Dampak zalim terhadap makhluk itu akan terus, bahkan dampaknya sangat besar di akhirat. Itulah yang dimaksud oleh Nabi alaihissalam orang yang bangkrut di akhirat. Artinya dia mungkin ya di dunia tidak dibalas oleh Allah. Dengan enaknya dia berbuat zalim, tapi tidak ada azab, tidak ada hukuman yang Allah berikan di dunia. Tapi di akhirat pasti. Ingat para jemaah sekalian, kezaliman terhadap makhluk dampaknya lebih besar daripada. Apakah azab syirik lebih ringan daripada azab zalim? Bukan, itu maksudnya. Ibnu Qayyim mengatakan, karena kezaliman kita kepada Allah, mungkin hak Allah sholat misalnya, selain syirik, kezaliman kita kepada Allah tidak menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan terkait dengan hak Allah, hak untuk kita wajib sholat, karena sholat tidak berkaitan dengan makhluk. Lalu kita tidak pernah sholat misalnya. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah selain syirik sangat berpotensi untuk dimaafkan oleh Allah. Berpotensi untuk dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Seluruh dosa terkait dengan hak Allah selain syirik, ya, sampai di akhirat pun masih berpotensi untuk diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Berbeda halnya dengan kezaliman terkait dengan hak makhluk, maka Allah tidak akan memaafkan sampai orang yang kita zalimi memaafkan. Allah tidak akan pernah mengampuni. Allah tidak akan mengintervensi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ya, dalam surah Asy-Syura, begitu sayangnya Allah kepada muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan dampak dari kezaliman seorang muslim terhadap saudaranya berlanjut ke akhirat. Di mana banyak kezaliman yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia, Allah segerakan hukumannya di dunia. Yakinilah para jamaah sekalian, Asy-Syura ayat 30 menetapkan keyakinan bagi setiap muslim
bahwa semua musibah yang menimpa seorang muslim, sebagian besar sebabnya adalah karena dosa kita kepada manusia, karena kezaliman kita kepada manusia. Hampir seluruh musibah, hampir seluruh bencana, malapetaka yang menimpa kita di dunia, sebagian besar disebabkan karena dosa kita kepada manusia. Yang paling besar apa? Dosa kepada suami, lalu dosa kepada orang tua. Apa kata Nabi alaihissalam? Ma min syai'in wa ma min dhanbin ajjalallahu 'uqubatahu fid dunya wal akhirah. Tidak ada dosa yang lebih Allah segerakan hukumannya dan azabnya di dunia melebihi dosa durhaka kepada suami dan dosa durhaka memutus tali silaturahim. Maksudnya adalah durhaka kepada dua orang tua. Ya, para jemaah sekalian, jadi dampaknya itu luar biasa. Karena Allah tidak memaafkan. Allah tidak mengampuni dosa. Sehingga karena Allah ingin melindungi kita dari azab kubur dan azab mahsyar, maka rahmat Allah Jalla wa'ala atas kezaliman kita, Allah hukum kita di dunia. Jadi kebanyakan yang menyebabkan kita sakit pasti kezaliman kita sama manusia. Coba diingat, diperiksa, saya pernah menyakiti siapa, saya pernah menzalimi siapa, orang kehilangan, ya, kena penyakit, masalah dalam rumah tangga, apapun musibah yang menimpa kita, lebih besar sebabnya karena kesalahan kita kepada manusia. Di mana kita pernah berbuat zalim. Apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpamu itu karena dosamu. Dosa apa ya Allah? Dosamu terhadap manusia. Wa ya'fu an katsir, adapun dosamu kepadaku lebih banyak aku maafkan. Ya. Baik. Lalu penjelasan selanjutnya adalah zalim terhadap manusia itu objeknya 3. Apa itu? Darah, harta, kehormatan. 3 hal tadi disebutkan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Darah, harta, dan kehormatan. Darah di sini maksudnya menghilangkan nyawa. Kata Nabi alaihissalam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini, yaitu Mekah. Karena Mekah tanah haram. Apa yang dimaksud dengan darah? Melukai dan menghilangkan nyawa. Ya. Apa yang dimaksud dengan zalim terhadap harta? Apakah tidak menunaikan kewajiban? Tidak bayar hutang misalnya. Tidak menjalankan amanah, titipan. Atau zalim terkait dengan harta, yaitu mencari uang dengan cara yang haram. Ya. Atau mengambil hak orang lain. Mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain.
Lalu apa yang maksudnya zalim terhadap kehormatan? Kehormatan bisa ghibah. Zalim terhadap kehormatan seorang muslim dengan ghibah, dengan memfitnah, ya, atau dengan zina, atau dengan liwat, melakukan hubungan sama jenis. Itu macam-macam zalim terkait dengan hak makhluk. Apakah ya, jadi bermuara kepada apa? Darah, harta, dan kehormatan. Yang ingin disampaikan di sini akan haramnya zalim. Pertama, kita harus bahas solusi zalim. Bagaimana solusinya supaya orang tidak zalim? Solusinya adalah kalau zalimnya terkait dengan hak makhluk, ya. Kalau zalimnya, kezalimannya terkait dengan hak makhluk, gak ada solusi yang tepat kecuali takut kepada Allah. Takut kepada Allah Jalla wa'ala dan belajar tentang hak makhluk. Kadang orang zalim secara tidak sengaja karena tidak tahu. Jadi solusinya hanya dua: takut kepada Allah atau mempelajari hak makhluk. Apa hak suami? Banyak istri nggak tahu, dia berani begini-begini kan. Oh, ternyata istri itu wajib begini, karena nggak tahu dia. Jadi menghindari kezaliman terhadap makhluk, apakah dengan takut kepada Allah atau dengan mempelajari hak makhluk? Ini. Jadi kita selama tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak akan pernah berhenti dari zalim. Dan alat zalim yang paling besar apa? Lisan dan tangan, kata Nabi alaihissalam. Alat yang sering disalahgunakan oleh manusia untuk berbuat zalim kepada manusia lainnya adalah lisan. Kemudian tangan. Mungkin tangan tidak kita pakai buat mukul, tapi kita gunakan untuk mencet HP, memfitnah seorang, menulis status, menyinggung seorang, membicarakan seorang. Tidak jauh dari lisan dan tangan. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, orang yang jauh dari zalim adalah yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Kalau kita ingin memastikan diri kita jauh dari kezaliman, jaga lisan dan jaga tangan. Kajian kita membahas tentang dampak zalim, bukan membahas tentang bagaimana solusi ya ketika seorang telah berzalim. Karena babnya bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diambil secara zalim. Pertama apa? Dampaknya. Orang yang suka berbuat zalim, orang yang suka berbuat zalim dengan lisan dan tangannya, terutama terhadap makhluk, yang pertama dampaknya adalah dia akan kehilangan pertolongan Allah, baik di dunia terutama di akhirat. Faqada aunallahi wa nasrah. Seorang yang suka berbuat zalim kepada manusia, kepada orang lain, dia akan kehilangan pertolongan Allah Jalla wa'ala dalam hidupnya, terutama di akhirat. Surah Ghafir ayat 18 memang konteksnya berbicara tentang akhirat. Apa kata Allah? Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Orang-orang zalim itu tidak ada penolong baginya dan tidak ada yang akan memberi syafaat kepadanya. Ini dampak ngeri sekali para jemaah.
Orang yang suka berbuat zalim akan semakin kehilangan sentuhan rahmat Allah, jauh dari taufik. Apa taufik? Tuntunan Allah. Pasti apapun yang dilakukan akan kehilangan sentuhan rahmat Allah Jalla wa'ala. Pasti. Kita bisa lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang suka berbuat zalim, menipu, apa saja, pasti dia jauh dari kebaikan. Kasus misalnya, lihat bagaimana si kembar itu menipu orang, perempuan kan? Lihat aja kehidupannya gimana, walaupun dia berjilbab misalnya. Orang yang suka berbuat zalim pasti jauh dari kebaikan dan kehilangan banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan taufik dari Allah Jalla wa ala. Rumah tangganya terasa tidak berkah. Ribut terus tiap hari. Anaknya ngelawan, tidak patuh. Anaknya di sekolah ya berantem. Enggak ada tuntunan dari Allah Jalla wa ala. Ada aja masalah. Maril zalimina min hamim. Allah akan menjauhkan pertolongannya dari orang yang suka berbuat zalim. Ini yang harus kita yakini. Jangan sampai kita berbuat zalim sama orang. Karena dampaknya kita akan kehilangan rahmat Allah, kehilangan pertolongan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ya, yang berikutnya dampaknya apa? Al-dhulm, kezaliman itu kegelapan. Apa yang maksud kegelapan? Walaupun Nabi Alisa mengatakan inna dhulma dhulumatu yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu kegelapan. Kalau kita pahami dari apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Ga'aballahu binurihim wa tarakahum fi dhulmatil la yubsirun. Allah lenyapkan cahaya orang munafik. Artinya apa cahaya? Itu cahaya hidayah. Orang yang suka berbuat zalim, bermasalah dengan banyak orang, mulutnya, sikapnya, tangannya, maka dia akan semakin jauh dari cahaya hidayah. Akan semakin jauh dari cahaya hidayah. Hidupnya akan Allah jauhkan dari hidayah. Terlebih di akhirat. Di dunia dia akan semakin kehilangan, semakin bermasalah. Semakin banyak kezaliman yang dilakukan terhadap manusia, semakin banyak kehilangan cahaya hidayah. Islam membuatnya hidupnya bercahaya, iman membuat hidupnya bercahaya. Tapi menjadi redup cahaya Islam, cahaya iman akibat ulahnya dan kezalimannya. Para jamaah sekalian, pahami apa itu hidayah. Hidayah itu ada 4. Kalau kita komparasi 4 ini, kita gabungkan ya, maka ujungnya adalah hidayah itu sesuatu yang menuntun seorang hamba bertemu Allah, itu hidayah. Kalau dia tidak mengarahkan seorang hamba bertemu Allah, dia bukan hidayah. Makanya hidayah pertama artinya apa? Hidayah pertama artinya naluri. Seorang anak coba, ya, seorang anak dia bisa kadang-kadang menolak tuh. Kalau dia udah mengenal puting ibunya, lalu dikasih, dia menolak. Kenapa? Karena dia nalurinya udah ada. Nalurinya sudah ada. Naluri itu yang membuat makhluk, manusia maupun binatang mengetahui, ya,
mana yang pantas bagi dia, mana yang tidak pantas. Menghindari yang tidak pantas, melakukan sesuatu yang pantas. Makanya apa yang menyebabkan misalnya singa tidak makan anaknya? Naluri. Buaya tidak makan anaknya? Naluri. Itu namanya hidayah. Kemudian yang kedua, hidayah ilmu. Kehadiran kita di sini mengkaji ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, itu hidayah. Membuat kita semakin mengenal Allah Jalla wa'ala. Membuat kita semakin takut kepada Allah, itu hidayah. Hidayah ilmu agama. Yang ketiga, hidayah taufik. Hidayah membuka mata hati, yang merupakan otoritas Allah, hak prerogatif Allah Jalla wa'ala. Hidayah. Hidayah yaitu yang membuka mata hati. Jadi orang yang suka berbuat zalim, dia akan kehilangan hidayah yang membuatnya semakin dekat dengan Allah, yang membuatnya semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan sulit untuk merasakan lezatnya ketaatan, merasakan keberkahan hidup, karena hatinya ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, yaitu dituntun oleh Allah dari sejak dia masuk yang kubur, diperlihatkan itu loh tempat kamu nanti di surga. Diperlihatkan setiap orang yang meninggal dalam keadaan muslim, mukmin, di kuburannya diperlihatkan tempatnya di surga nanti. Sampai nanti di surga, dibangkitkan di mahsyar, lalu dihisab, lalu berjalan di atas sirat. Itu semua berkat tuntunan Allah, dituntun itu, yang membuat dia bisa selamat ketika melintasi sirat. Itu namanya hidayah. Sampai ke surga, baru itu berarti hidayah Allah betul-betul telah dirasakan sampai dia di surga. Itu namanya hidayah. Hidayah adalah yang menuntun seorang hamba menuju surga dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dampak dari kezaliman, di mana seorang yang suka berbuat zalim, dia akan semakin banyak kehilangan cahaya hidayah dalam hidupnya, terlebih di akhirat. Kata ulama, akhirat itu gelap. Akhirat itu gelap. Akhirat itu gelap. Jadi setelah di mahsyar, matahari di atas kepala 1 mil. Setelah itu di masing-masing menerima rapot amal masing-masing, lalu dihisab. Nah, dihisab itu semuanya gelap kecuali orang yang diberi cahaya Islam dan iman. Makanya cahaya yang ada pada dirinya sesuai dengan kekuatan imannya. Sesuai dengan kekuatan imannya. Nah, muslim yang bermasalah, banyak bermasalah dengan makhluk, dia akan kehilangan banyak cahaya. Padahal sirat itu gelap. Wahdun mazalla, licin, kata Nabi Alisa, dan tidak kelihatan, gelap. Di bawah itu neraka jahanam. Dia butuh cahaya, dia butuh banyak cahaya. Kalau nih orang suka berbuat zalim sama orang, cahayanya redup. Semakin banyak kehilangan cahaya, Jadi kezaliman itu yang mengurangi cahaya yang dibutuhkan oleh seorang hamba mukmin untuk menyelamatkan diri dari api neraka, terutama ketika melintasi sirat. Makanya kata Nabi alaihissalam, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk zalim yang paling berbahaya, yang akan menjauhkan kita dari hidayah dan akan merugikan kita di akhirat kelak, adalah matlul ghani. Apa itu matlul ghani? Yaitu menunda-nunda pengembalian hak orang lain. Menunda-nunda pengembalian hak orang lain, apakah berupa hutang,
atau titipan atau apapun sudah bisa dikembalikan tapi ditunda-tunda. Ada amanah titipan, ini hak orang, segera kembalikan, jangan ditunda. Utang, segera bayar. Makanya kata Nabi alaihissalam, maqtul ghaniyyu dzulmun. Orang yang bisa mengembalikan hak orang lain tapi ditunda, itu kezaliman. Itu kezaliman. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah menjanjikan orang yang takut kepada Allah dan tidak pernah merugikan orang lain dan menggolimi mereka, artinya dia terbebas dari penyakit syuh. Syuh itu apa? Syuh itu, makna syuh ya, kata Allah, wa may yuqqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga, terbebas dari syuhha nafsi. Syuh itu apa? At-tama' tima indal ghair. Punya keinginan untuk mengambil hak orang. Punya hasrat untuk mengambil hak orang. Ya. Jadi ada keinginan dan hasrat untuk mengambil hak orang dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Itu namanya syuh. Kalau kita simpulkan para jamaah sekalian, jadi orang yang tidak bermasalah dengan makhluk karena takutnya kepada Allah, apa Allah katakan? Faulaika humul muflihun. Hidupnya bahagia, hidupnya berkah. Jadi siapa yang hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya berkah, yang tidak bermasalah dengan siapa, yang tidak pernah mendolimi siapapun, walaupun hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, tapi dia tidak pernah mendolimi orang lain. Apa kata Allah? Faulaika humul muflihun. Maka hidupnya berkah. Kebahagiaannya itu di atas kebahagiaan, di puncak kebahagiaan. Anaknya membuat hatinya sejuk, suaminya, keluarganya nikmat rasanya. Maka jangan pernah kita bermasalah dengan orang lain. Jaga lisan. Kalau mau hidup tenang, bukan melalui materi. Allahu Akbar. Allah jadikan hidup tenang kita bukan ditentukan oleh materi, tapi oleh ini. Mau hidup tenang, jaga lisan. Jaga lisan. Jangan suka mencaci. Orang yang suka mencaci, memaki, menghina, dia akan kehilangan keberkahan hidup dan ketenangannya. Jaga lisan. Lihat Nabi hidupnya bahagia walaupun hidup beliau sangat sederhana. Kenapa? Beliau sangat menjaga lisan. Bagaimana beliau menegur Aisyah ketika Rasul bersama Aisyah, lalu ada Yahudi melewati rumah Nabi, lewat depan rumah Nabi, lalu mereka seolah-olah mengucapkan salam, tapi diplesetin katanya assalam jadi assalamualaikum. Kedengarannya assalam, tapi assalamualaikum maksudnya mati ya, al-maut. Jadi mereka mendoakan Rasul mati. Aisyah dengar, lihat, Aisyah dengar bahwa mereka mengucapkan assalamualaikum, mati kamu ya Muhammad. Aisyah langsung marah. Hai anak anjing, bilang Aisyah. Hai abda'ul kiradati wal khanazir. Hai anak babi, hai anak monyet. Itu Aisyah. Aisyah saja kalau marah sampai gak bisa jaga lisan. Wajar dong Nabi disumpahi mati. Wajar atau tidak? Tapi Nabi mengingatkan, Aisyah, gak perlu kamu berucap kasar seperti itu. Kamu dengar gak apa yang saya balas? Saya balas apa? Enggak. Jadi orang kalau sudah emosi kadang tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar. Saking marahnya Aisyah sampai dia gak dengar Rasul ngomong apa. Kamu gak ada alam tasma'i ma'ahu.
Kamu dengar nggak saya ngomong apa? Enggak ya Rasul. Saya udah ngomong waalaikum, kamu juga. Cukup kan? Gak perlu maki-maki. Apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, mahlan Aisyah, inna rifq la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Perhatikan, lembut itu indah. Kapan hidup kita kehilangan kelembutan, maka akan hilang kesan indahnya. Dari mana kita tahu lembut? Bisa. Kita mau tahu orang lembut dari lisannya, tutur kata. Karena Nabi menyinggung tentang kelembutan, ya ketika mengkritik lisannya Aisyah. Berarti apa? Orang yang lembut dari apa? Bisa diketahui. Tutur katanya. Nabi meluruskan mulutnya Aisyah. Ya Aisyah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Lembut itu indah. Jadi kalau mau kita ini lembut, orang lembut itu indah, kesannya indah. Walaupun wajahnya tidak begitu cantik, tapi dia lembut, tutur katanya lembut, wallahi cantik. Dia punya inner beauty. Tapi udah jelek, hitam, hidung, cerewet, mulutnya jaga, udah itu mah cepet mati aja. Allah musta'an. Lisan. Sebab seorang memiliki inner beauty pada zaman saya. Lisan. Tutur kata itu luar biasa. Kapan orang bisa menangkap kita lembut dari tutur kata? Wallahi tutur kata. Dari tutur kata mulai nanti merembet yang lain. Dari perilaku kita. Tapi kalau mau belajar lembut, mulai dari lisan. Pelajaran dari hadis Aisyah tadi. Ya. Disitulah mulai membentuk karakter yang baik, akhlak, lisan. Makanya Nabi alaihissalam, lihat Nabi tidak banyak bicara. Beliau sangat menjaga lisan. Apakah Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ma'rifah, kitab Fadha'il Masal al-Khalaq, kata beliau, Nabi itu orang yang tidak banyak bicara. Dibanding sahabat Rasulullah, beliau adalah orang yang paling banyak diam karena beliau ingin menghadirkan akhlak yang baik. Kuncinya di lisan. Jadi tidak akan pernah orang bisa berakhlak baik kalau dia tidak bisa menjaga lisan. Bicaralah yang seperlunya. Seperlunya bicara. Tapi kalau tidak perlu, diam. Mau belajar lembut, belajar dari lisan. Pilih kata-kata yang baik. Pilih kata-kata. Wallahi tidak akan pernah Allah melembutkan hati kita, Allah melembutkan akhlak kita, perilaku kita, kalau kita belum belajar, berusaha untuk memperlembut kata-kata kita. Lisan itu penting, adab itu di lisan. Adab sama suami mulai dari kata-kata. Lisan, saya selama ini sering ngomelin suami, dia gak beradab. Dari mana? Dimulai adab itu, akhlak itu dari lisan. Selalu saya ingatkan para istri, para akhwat, mau lembut sama suami, dari lisan. Dimulai dari lisan. Misalnya suami bikin marah, apa masalah apa, pulang kerja atau dari mana? Dari mana? Ya, hati-hati bicaranya. Diam dulu, jangan marah dulu, tahan. Karena kalau suami pulang jangan langsung marah. Ya, pilih kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang baik. Jangan kasar. Wallahi itu ibadah, itu pahala yang sangat besar. Ya, ini tentang manfaat besar dari orang yang berakhlak dan tidak bermasalah dengan siapapun, yaitu di mana Allah menjanjikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu al-falah. Ya. Kemudian berikutnya apa? Orang yang suka berbuat zalim, dia tidak aman dari doa mustajab, doa keburukan, doa mustajab, doa keburukan yang mustajab.
bisa didoain orang, bisa disumpahin orang, dan sumpahnya didengar oleh Allah. Doanya mustajab. Kata Nabi alaihissalam, wattaqi da'atal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hindari doa orang yang terzalimi, termasuk orang kafir. Kalau terzalimi mustajab doanya, karena Allah Maha Adil. Hati-hati menzalimi orang. Doa orang terzalimi itu mustajab. Ya. Dan bagaimana caranya kita mengembalikan hak orang lain? Wal amru fi raddil madzalim. Perintah dari Allah untuk mengembalikan hak orang lain. Kalau berupa hak atau harta, kita pernah utang misalnya, tapi kita lupa jumlahnya, atau orang yang pernah, tapi saya yakin kalau pernah berutang nggak bakal lupa gitu. Yakin gitu. Atau kita kesulitan mengembalikan hutang itu karena kita udah lama nggak ketemu, kita cari nggak ketemu. Bagaimana caranya? Begini. Kalau terkait dengan hak orang lain, itu harta, utang kah apa, maka caranya kalau kita suruh berupaya mengembalikan tapi tidak ketemu orangnya, maka caranya disedekahkan. Uang yang pernah kita terima sebagai hutang, lalu kita berupaya mencari orang yang pernah beri hutang tapi tidak ketemu, dan kita ingin bayar hutang tapi nggak ketemu juga, maka khawatir kita tidak ada umur, maka sedekahkan sejumlah uang yang waktu itu kita terima sebagai hutang. Misalnya hutang 1 juta, sedekahkan. Niatnya apa? Niatnya pahala ini untuk orang yang pernah memberi hutang kepada saya. Tetapi konsekuensinya, kalau ternyata setelah kita menyedekahkan 1 juta sebagai uang hutang kita, ternyata setelah itu kita ketemu, maka harus bayar lagi. Begitu. Makanya jangan langsung disedekahkan, dicari dulu, ya, melalui Facebook, melalui apa, semua medsos kita cari, ketemu, hubungi. Kalau memang sudah meninggal, ahli warisnya. Kalau sudah kita berupaya mencari, gak ketemu juga, tidak ketemu, sementara kita takut gak ada umur, maka sedekahkan sejumlah uang yang pernah kita terima atau pernah kita ambil. Itu cara mengembalikan hak hasil kezaliman. Bagaimana kalau hasil korupsi? Dia tidak zalim, karena dia tidak berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk. Secara tidak langsung ya, itu uang rakyat gitu. Tapi di sini bukan pembahasan tentang korupsi, biar KPK yang membahas itu. Ini bukan KPK di sini. Ya, itulah para jemaah sekalian secara umum, gambaran umum tentang kezaliman, ya, penjelasannya dan dampak-dampaknya. Demikian kajian kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya ingin lebih banyak mendengar tanya jawab, karena beberapa pertemuan sebelumnya kita tidak pernah tanya jawab. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan mungkin di antara ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan perkataan lisan yang baik itu banyak kawan-kawan kita juga yang berkata lembut, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nggak mungkin lisan terlepas dari hati yang baik, kecuali tutur kata yang lembut itu merupakan gimmick, pura-pura. Kalau dia murni baik, berangkat dari hati, pasti akhlaknya baik. Para jamaah yakinilah,
perilaku dan hati tidak bisa dipisahkan. Perilaku dan hati tidak bisa dipisahkan. Perilaku yang baik, termasuk tutur kata yang baik, lahir dari hati yang baik. Karena Nabi alaihissalam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala huwa al-qalb." Ketahuilah di balik tubuh ada segumpal daging, jika baik akan baik seluruh anggota tubuh, jika rusak akan rusak seluruh anggota tubuh. Apa itu qalb? Maka kata ulama hadis ini memberi pelajaran bahwa hati yang baik tidak bisa dipisahkan dari perilaku yang baik. Jadi orang nggak boleh bilang, yang penting kan hatinya baik, yang penting kan hatinya, nggak bisa. Kalau dia hatinya baik, pasti amalnya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik. Tapi ini ada Ustaz, tutur katanya baik banget, tapi nggak sesuai kenyataan, berarti dia pura-pura. Gini gitu. Kalau dia asli, mau tahu bahwa dia pura-pura, ajak safar, bikin dia capek. Tahuan aslinya itu. Makanya safar dikatakan safar. Kenapa? Safar itu memperlihatkan artinya. Safar itu artinya memperlihatkan, kelihatan. Diambil kata adhara, memperlihatkan. Jadi safar itu adalah salah satu cara untuk memperlihatkan karakter asli seorang. Ajak dia safar, jalan kemana? Ke Papua. Atau yang macet-macet ke puncak, ajak macet, ketahuan dia. Loh, kok omongannya lembut, tapi kok ini kan cerewet begini semua. Ngomongnya nyelki, kamu gak tahu siapa saya. Gitu. Di pom bensin lama aja antrinya. Mas, sini kamu. Kamu gak tahu siapa saya? Gak tahu, ibu siapa? Sampai begitu dia merasa dia istri seorang polisi, seorang pejabat, sampai dimarahin petugas. Kamu gak tahu siapa saya? Lisan. Orang berakhlak itu gampang, lihat lisannya. Lihat lisannya. Kalau lisannya terjaga, asli baik, udah, yang lain itu. Lihat kata Nabi, setiap pagi dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka mengkritik dan memprotes lisan. Kata Nabi, idza asbaha, ya, kalau pagi hari, di waktu pagi, seluruh anggota tubuh manusia di ujung kaki protes dan mengkritik lisan. Dia bilang apa? Mereka bilang apa? Hei lisan, kami ini baik buruknya kamu yang menentukan. Kami ini baik buruknya kamu yang menentukan. Kalau kamu baik, kami baik. Tapi kalau kamu tidak baik, kami pun menjadi tidak baik. Tapi lisan yang seperti apa yang baik? Yang bertolak dari hati yang baik. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal bil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, berkata yang baik atau di. Jadi yang bertolak dari iman. Bertolak dari iman, bukan karena karakter. Ada orang pendiam tapi karena karakter. Emang orang yang pendiam tuh waktu suruh ngomong, ngomong. Itu namanya kekurangan. Dia bisa teriak nih pada saat di luar dugaan, kok biasa nggak pernah ngomong teriak, dia marah-marah. Karena dia diamnya bukan karena iman, bukan dari hati, tapi karena karakter. Jadi jangan membanggakan orang yang pendiam, tapi bukan dari hatinya. Siap-siap, saya senang sama suami saya, pendiam dia, makanya ngomong. Lihat nanti, tahu dia kalau ada masalah, misalnya disinggung ibunya, wah kaget. Wah, Allahu Akbar, saya pikir kamu pendiam. Saya salah ngomong tentang ibu kamu, marahnya begitu. Jangan coba-coba usi ibu saya. Wih, kaget dia. Orang yang diamnya itu stabil kalau bertolak dari iman. Tapi kalau bukan dari iman, akan membuat kita terkaget-kaget. Di luar dugaan kita, dia bisa berubah. Yang bisa menstabilkan kebaikan itu hanya iman. Gitu. Pasti itu pura-pura. Tidak mungkin dia tutur katanya baik, asli. Kalau dibilang tapi kenyataannya beda, ya berarti dia pura-pura. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi pertanyaan?
Ya, silakan. Izin saya agak di luar materi. Ya, silakan Ibu keluar dulu. Ya, gimana? Apa mengkosor sholat? Hah? Mengkosor? Mengkosor. Mengkosor. Kalau kita safar, Ustaz, itu ada batasan khusus harinya nggak, Ustaz? Nah, alhamdulillah. Saya pernah mendengar ada batasannya 4 hari. Ada juga Ustadz yang mengatakan tidak ada nas harus berapa hari selama kita tidak tahu pasti akan sampai kapan kita bersafar. Sedangkan saya kalau melihat anak saya sedang kuliah kan saya tidak ada kayak kesusahan dalam bersafar itu, Ustaz. Jadi saya kadang tidak merasa ini safar tidak dalam keadaan sulit, jadi saya tidak harus mengkosor gitu. Padahal anak Ibu kuliah di mana? Misal di luar kota di Jogja atau di Kalimantan. Terus jadi Ibu di Jogja nggak kosong gitu? Ya, apakah saya jadi zolim terhadap hak Allah? Nggak, Ibu mau kosong nggak ketika di Jogja? Nengok anak? Karena merasa nggak susah, nggak capek, nggak sengsara gitu. Nggak mau kosong? Waktu saya belum tahu, saya tidak mengkosor. Setelah saya tahu, saya mengkosor. Berarti yang ditanya apa udah tahu? Batasan, Ustaz, maksudnya 4 hari atau sampai saya. Baik. Gitu. Alhamdulillah alamin. Tentang safar perlu kita memahami fikih safar. Paham ya? Jelas, tolong diingat. Disimak dengan baik. Safar itu ada 2. Ada safar yang jelas masanya. Ada safar yang tidak jelas masanya. Berapa lama saya safar? Saya nggak tahu. Itu namanya tidak jelas masanya. Ada safar yang jelas masanya. Oh, saya akan safar sekian, 3 hari, 4 hari, seminggu, 14 hari, udah ketahuan. Baik. Kita klasifikasi safar. Safar yang tidak jelas masanya, maka selama itu statusnya safar. Selama itu mengkosor. Karena Nabi alaihissalam lebih dari 15 hari ketika menaklukkan kota Mekah, beliau mengkosor sholat. Tidak ada batasan. Berlaku pada mana? Pada apa? Pada safar yang tidak memiliki batasan masa. Masa tertentu dia nggak tahu. Berapa lama? Ya sampai selesai. Jadi masa safar yang tidak jelas, maka selama itu kita safar. Jelas ya? Contoh misalnya, saya pulang kampung ngapain? Menyelesaikan urusan waris nih. Panjang, berlarut-larut. Sampai kapan? Ya nggak tahu, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Maka selama itu ibu silahkan mengkosor sholat. Ini safar yang tidak jelas masanya. Baik, yang kedua, safar yang jelas masanya. Berapa hari dia berlangsung? Ulama berbeda pendapat. Ada yang membatasi masa safar 4 hari, dan ini dalilnya lebih kuat dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, 4 hari. Ada yang membatasi safar itu sehari semalam, yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, sehari semalam dia safar. Jadi yang menempuh jarak waktu sehari semalam dia safar. Ada yang mengatakan selama 4 hari dia safar. Ada yang mengatakan 19 hari, sebagai ulama mengatakan 19 hari. Kalau dia kurang dari 19 hari dia safar, di atas 19 hari maka dia bukan safar. Maka yang sahih dari semua pendapat ulama yang mengomentari tentang safar yang jelas masanya, yang lebih kuat dalilnya 4 hari. 4 hari. Jadi kalau kita kemanapun di titik yang sama, misalnya di Bandung, kita tidak bergeser ke Subang misalnya, di Bandung aja, selama 4 hari silakan mengkosor. Tapi kalau sudah bergeser ke Subang, ke Ciater misalnya, berarti dari 0 lagi. Kita ke Mekah, selama di Mekah 4 hari kita kosor. Tapi kalau kecuali gabung sholat berjamaah bersama mukim, maka kita sholat mukim. Kalau sholat sendiri berarti kosor. Tapi bergeser ke Madinah, maka dari 0 lagi. Nggak dihitung 4 hari itu. Jadi 4 hari di titik yang sama. Begitu. Jogja juga begitu. Selama kita di Jogja 4 hari kosong. Kalau sholat sendiri atau bersama sesama musafir. Tapi kalau gabung dengan sholat mukim, maka ikuti sholat mukim. Itulah tuntunan Nabi alaihissalam. Jelas ya?
boleh mengkosor, tidak perlu sholat Jumat, boleh membatalkan puasa, boleh. Semua keringanan yang Allah berikan bagi musafir berlaku, termasuk jamak. Itu berlaku 4 hari. Lebih dari 4 hari, maka status kita mukim. Jelas ya? Itu status kita mukim. Begitu. Jadi tidak terkait dengan lelah atau tidak lelah. Karena safar tidak terkait dengan safar berat, melelahkan atau tidak melelahkan. Memang madhannatul masyaqqah, safar itu identik dengan kelelahan. Tapi bagaimana kalau safar kita dengan pesawat? Maka yang dilihat begini, maka kata ulama, safar, apakah dia dikatakan safar karena jaraknya atau bukan karena jaraknya? Ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan safar itu bukan karena jarak. Bukan karena jarak. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau melihat dari jarak, dalilnya lemah. Misalnya 84 kilo. Jadi suatu tempat yang menjadi tujuan kita safar dan jaraknya lebih dari atau 84 kilo, maka itu pernah safar. 84 kilo, itu ingat itu. Itu estimasi. Makanya Jakarta Puncak itu belum safar, karena belum sampai 84 kilo. Dia harus 8, karena kuat. Dalilnya memang tidak begitu kuat, tapi secara praktek gampang untuk dipraktekkan. Maka saya begini, pendapat yang mengatakan ada jarak tertentu memudahkan kita. Oh, kalau puncak, oh bola berarti nggak perlu mengkosor, gitu. Memudahkan kita mempraktikkan ilmu safar, gitu. Tapi kalau dalil yang lebih kuat, nggak ada batasnya, nggak ada jarak tertentu. Misal begini, kita di Kalimantan misalnya, dari Kalimantan Palangkaraya menuju Banjarmasin, itu jalannya berapa? Apa namanya? Tanah di Kalimantan itu apa namanya? Bukan. Tanah gambut ya. Itu luar biasa. Padahal nggak sampai 84 kilo, maka itu safar. Maka itu masuk dalam kategori yang melelahkan. Jadi kalau jalannya mulus, 84 kilo lebih. Kalau jalannya tidak mulus, jalannya akses menuju suatu tempat itu melelahkan, tidak perlu 84 kilo sudah safar. Gitu. Begitu cara mempraktikkan fikih safar. Kalau macet beda itu. Jangan itu. Kalau macet tidak termasuk safar. Nggak, udah selama ini saya anggap safar. Kenapa? Nih kan saya rumah di mana? Saya kan rumah di mana misalnya? Rumah di Radio Dalam, ya kan? Atau di mana lah, di Ciputat. Terus mau ke Salihara, ini macet, Ustaz. Jadi saya sholat duhurnya kosong. Ya bukan, ini macet. Macet bukan membuat orang jadi safar, bukan. Karena jalannya ya tidak bagus, aksesnya sangat tidak bagus, jalannya rusak. Maka kalau itu melelahkan, tidak perlu kita memaksakan diri 84 kilo, 60, 40. Kalau kita merasa lelah, maka silakan mengkosor. Silakan, atau jalannya begini, waduh begini, memabuk-mabuk kita, silakan. Saya pernah pesantren di daerah Jonggol itu, ya, macet, bukan karena macet saya terus naik lagi, naik. Allah kok nggak nyampe-nyampe. Akhirnya sampai di pesantren saya sholat kosor saya. Kenapa? Ini kosor, ini safar, melelahkan sekarang. Padahal tidak sampai 84 kilo. Jadi manfaatkan safar, manfaatkan keringanan yang Allah berikan pada safar. Mana yang lebih baik, Ustaz? Saya mengkosor atau tidak? Lebih baik mengkosor. Dan ingat, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, selama Nabi safar, beliau tidak pernah menyempurnakan sholat. Makanya sebagian ulama mengatakan, mengkosor sholat bagi musafir wajib. Sadaqatun tasaddaqallahu bi'abdi. Itu hadiah dari Allah.
Jangan sok kamu beragama. Orang nggak capek kok, ngapain kosong ke orang malas. Ingat, kita beragama bukan berdasarkan logika dan perasaan. Kita beragama berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Walaupun kita tidak lelah, kalau satu musafir di qasar. Jamak tergantung sikon. Musafir tidak harus jamak. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, dari seluruh safar Nabi, beliau lebih sering tidak menjamak. Jadi jamak itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau kita pikir kayaknya takutnya macet, silahkan dijamak. Kalau kita berasumsi misalnya kayaknya nih hujan, lihat mendung, dijamak. Lihat kebutuhan. Jadi tidak harus qasar jamak, tidak harus. Jangan dipaksakan kawin paksa jamak qasar, tidak. Qasar itu hak khusus musafir. Tapi tidak harus musafir harus menjamak. Kalau qasar harus, tapi jamak tergantung kondisi dan situasi. Jelas Bu ya? Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Masih terkait tadi Ustaz, kan yang soalnya tadi yang lebih kuat 4 hari. Misalnya saya pergi dari berangkat sampai pulang lagi ke rumah itu 8 hari. Cuman di negara, kalau istilah anak saya negara kafir, artinya mau sholat itu nyari tempat susah gitu kan ya. Jadi pas ada tempat sholat sejamak gitu, meskipun udah lebih dari Kosor. Justru karena ininya Ustaz, karena tempatnya. Jadi kadang-kadang melewati jam sholat saya belum tentu dapat tempat lagi untuk sholat. Berarti jamak kosor. Oh, Di kosor kan? Kalau kosor malah kalau masih waktunya masih ada, saya lebih ke jamaknya malah karena tempat tadi itu. Nggak selama ini saya seperti itu. Yang kedua lagi, bahkan saya udah berapa kali sholat kayak di bandara itu, karena nggak ada musola, nggak ada kan itu tadi kalau negara kafir tadi itu, ya asal ada tempat sajadah saya gelar, udah sholat gitu kan. Nah, itu saya lebih ke jamak aja. Iya, jadi saya ingatkan lagi, yang namanya safar identik dengan qasar, bukan jamak. Allah katakan, ya alladzina amanu idza daratum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian safar, silakan mengqasar. Allah tidak mengatakan silakan menjamak. Jadi setiap orang safar tidak lepas dari qasar. Enggak, maksud saya yang belum selesai. Sebentar. Ibu sabar. Lebih Sabar. Jadi saya ingatkan, setiap musafir wajib mengqasar supaya jelas. Kemudian jamak dilakukan karena sesuai dengan kebutuhan. Maka diterapkanlah jamak takdim atau jamak ta'khir. Kalau kita berada di negeri yang mungkin minoritas muslim, mengalami kesulitan kita untuk mendapatkan tempat ibadah, masjid atau mushola, maka imma kita manfaatkan jamak takdim. Ketika kita mendapatkan tempat sholat sekalian asarnya, duhur dan asar. Kalau kita belum dapat waktu duhur, sudah nanti cari di waktu asar. Jamak takdim atau jamak takhir. Manfaatkan itu. Ya, manfaatkan itu. Masalah tempat, kita ini diperintah oleh Allah Jalla wa'ala bertakwa semampu kita. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Yaitu apa? Kalau tidak mendapatkan masjid atau mushola, sedapatnya. Karena Nabi mengatakan, ju'ilat lil ardu masjidun tahura, seluruh bumi Allah itu masjid. Bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Selama mengarah ke kiblat. Nggak ada masalah. Terus yang berikutnya adalah, jangan dihitung safar itu pulang pergi. Bukan begitu. Jadi, selama berapa lama kita di sana? 4 hari, berarti musafir. Selama itu kita bersatu musafir, manfaatkan tuh keistimewaan yang diberikan Allah oleh Allah kepada musafir. Pulang pergi 8 hari, itu beda. Hitungnya selama kita di sana berapa hari. Iya. Kalau 4 hari, berarti musafir lebih dari 4 hari. Kalau sudah bergeser, maka dihitung dari awal lagi. Enggak, maksud saya di negara itu selama 8 hari. Terus hari ke-5 sampai ke-8,
kan tetap karena jalan. Jadi kalau saya itu kalau masih bisa dapat tempat untuk sholat, saya nggak saya jamak. Tapi kalau nggak nanti waktunya sudah, kalau musim panas masih mending ya, agak lama dapat asar. Kalau nggak kan harus itu tadi, maksud saya sudah lewat dari 4 hari masih saya jamak gitu loh. Batasan 4 hari itu kosornya, Bu. Kalau jamak tidak terkait dengan 4 hari. 4 hari itu kosor, boleh tidak puasa, boleh tidak sholat Jumat bagi laki-laki, itu 4 hari. Kalau jamak Tidak perlu mengqobliyah dan ba'diyah, itu 4 hari. Jamak nggak ada kaitan 4 hari. Jamak itu hanya mempertimbangkan situasi dan kondisi. Paham ya? Jamak itu Allah syariatkan untuk meringankan beban umat Islam. Maka apa kata Ibn Abbas? Li'alla yuharraja ummata, supaya umat Islam bisa merasakan kemudahan Islam. Itu jamak. Jadi nggak ada kaitan dengan 4 hari, 8 hari, nggak ada kaitan. Mau 10 hari, 15 hari, jamak. Ibu di sini boleh jamak kok. Hujan nih, aduh, udah agak kurang enak badan, lemas gitu loh. Udah gitu dingin. Jamak. Nanti nunggu isya kelamaan, udah jamak. Maghrib, isya, jamak aja, gak ada masalah. Tapi sekali-kali dilakukan. Jamak itu boleh, bahkan tanpa sebab boleh. Ibu misalnya jadi panitia walimah misalnya. Dari walimahnya acaranya malam. Dari sebelum maghrib udah dandan. Kalau dandan wudu kan repot. Maka gimana caranya isya tidak perlu salat lagi? Karena acaranya sampai malam jam 9. Silahkan dijamak maghrib dan isya. Dijamak karena kebutuhan. Boleh. Jamak itu kaitan dengan Tuhan, bukan kaitan dengan siapa. Saya 4 hari, saya sebenarnya kosor. Kayak gini. Jadi kaitan yang namanya kosor, safar. Kalau jamak tidak ada kaitan dengan safar. Karena yang boleh menjamak musafir, orang yang sakit, karena hujan, karena apa boleh. Itu jamak. Allahu a'lam bishawab. Berlaku juga tidak untuk di haji berkah. Iya, umroh kalau satu titik kan tadi saya bilang. Misalnya di Mekah 4 hari. Kalau di Madinah 4 hari, lebih dari 4 hari, ya kita mengqobliyah ba'diyah. Itu kayaknya qobliyah ba'diyah. Karena musafir itu tidak perlu melaksanakan qobliyah ba'diyah. Ibu di Mekah, ibu nggak usah qobliyah ba'diyah. Kalau sampai Mekah nggak perlu. Nggak perlu. Tidak ada keutamanya qobliyah ba'diyah di Masjidil Haram. Nggak ada keutamanya. Karena keutamaan Masjidil Haram hanya berlaku pada sholat fardu. Yang terbaik qobliyah ba'diyah itu di tempat tertutup di hotel. Tapi kalau memang repot, ya bolehlah qobliyah ba'diyah. Tapi jangan ada keyakinan qobliyah di masjid lebih afdal daripada qobliyah di hotel. Enggak. Kenapa? Keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjid Nabawi itu hanya berlaku bagi sholat fardu. Jelas ya? Makanya Aisyah paham itu. Dia rumahnya sebelah Masjid Nabawi, tapi jarang sholat di Masjid Nabawi. Jarang sholat di Masjid Nabawi. Nah, terus apa lagi? Karena kita masih musafir, ya sudah jangan qobliyah ba'diyah, fardu aja, duduk dikir aja. Jangan pakai perasaan. Saya udah sampai Mekah, masa nggak sholat qobliyah ba'diyah? Kita ini mendapatkan pahala bukan karena perasaan, tapi karena mengikuti Nabi SAW. Beliau selama di Mekah, beliau tidak pernah ba'diyah qobliyah. Selama di Mekah, beliau paham nggak Masjidil Haram? Pernah nggak beliau ba'diyah qobliyah? Nggak. Ditinggalkan qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Tinggal itu. Tapi kalau sudah bergeser tempatnya, misalnya ke Madinah, ya beda lagi, berarti dari awal lagi. 1, 2, 3, 4. 4 hari di Madinah, ya berarti selama itu musafir. Allahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.